Assalamualaikum, halo para bunda. Bertemu kembali di video keduaku pada channel Cuma Ibu Biasa. Mohon izin ya para bunda, perkenalkan aku Fani, seorang ibu dari satu anak lelaki dan anakku saat ini berusia 5 tahun. Kali ini aku mau berbagi video kegiatanku yang mana jadwalnya yaitu melipat pakaian bersih, jemur cucian, dan bersih-bersih kamar juga. Nah, ini aku lagi rapihin materi-materi belajarnya anakku nih supaya nggak berceceran ya. Jadi aku masukin dalam satu map plastik gitu, terus aku masukin lagi deh di dalam lemari biar terkumpul aja gitu semuanya jadi satu. Soalnya aku tuh paling seneng ngumpulin hasil karya anakku gitu, entah itu nulis atau apa. Nah, ini selanjutnya aku angkatin jemuranku dulu ya bunda. Setelah menjemur aku bakal rapihin plus bersihin lemari pakaianku dan paksu karena dalamnya tuh sering ada teter gitu. Teter itu tuh semacam apa ya? Intinya kayak kotoran dari kayu lah gitu, kayak telur-telur kecil gitu, nggak tahu itu kayaknya telur rayap ya atau gimana aku nggak ngerti deh. Nanti aku kasih lihat ya, bulat-bulat kecil halus gitu. Dan aku nggak betah karena itu tuh bikin kotor pakaian, terus menurutku bikin kayak noda bintik-bintik itu loh. Pokoknya nggak enak banget. Makanya seminggu sekali minimal emang harus dibersihin sih. Ya walaupun sebenarnya tuh mager banget, cuma hitung-hitung rapihin isi lemari kan. Posisi pakaiannya, terus jadi bersih juga kan lemari. Jadi ya udah deh, cus dibersihin. Baik, sebelum lanjut ngobrolnya, aku mau sapa penonton dulu nih. BTW kakak atau bunda semuanya yang sedang menonton video aku lagi kegiatan apa nih? Ya, semoga videoku bisa menemani aktivitas semuanya ya. Maaf ya bun, kalau dari segi pencahayaan atau pengambilan angle-nya masih sangat minim karena aku belum punya tripod yang tinggi gitu, jadi masih ala kadarnya. Nah, setelah ini aku mau kasih unjuk yang tadi aku bilang teter itu seperti apa. Nah, seperti ini nih tuh ya kan, jadi memang harus dibersihin gitu dalamnya karena nggak betah banget ngelihat kotor begini, terus juga apa ya, jadi bikin ke baju tuh nggak nyaman dah, pokoknya nggak enak gitu. Ya udah, jadi aku bersihin aja deh. Bagi yang baru menemukan channel ini dan menonton videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak. Bagi yang subscribe, like, dan komen, juga aku mau ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan semuanya Allah balas dengan ribuan kebaikan. Amin ya Allah. Gak apa-apa ya bunda, aku ikut membagikan video kegiatanku sebagai ibu rumah tangga karena aku termotivasi nih dari para bunda yang sudah lebih dulu menjadi ibu rumah tangga yang sangat produktif. Lihat video-video kegiatan ibu rumah tangga dari mulai bersih-bersih dan yang lainnya, aku tuh jadi ngomong sendiri batinku, kok kayaknya seru ya kalau sambil dibuat konten. Ya siapa tahu kan dari konten bisa menghasilkan sesuatu. Amin ya Allah. Aku izin ngobrolnya ngalor ngidul ya bun. Ini aku voice overnya malam jam 23.43, jam setengah 12 lewat ya. Supaya agak nyaman aja gitu dari kebisingan. Anakku sih lagi asik main HP ya, jadi ya udahlah ya, aku voice over aja. Toh dia juga lagi nonton YouTube Kids. Jadi anakku tuh seringnya dijadwalin untuk buka YouTube Kids di weekdays, sementara untuk akses YouTube biasa di weekend. Tapi sih karena dia udah mulai ngerti ya, kalau di YouTube biasa itu kan ada tontonan shortnya tuh. Nah jadi kadang nih dia suka ada aja gitu momen ngebuka YouTube biasa di weekday.
Tapi aku sih suka ngeliatin ya di story tontonannya, atau seringnya aku juga sambil dengerin tontonannya dia, karena nggak bisa dipungkirin kan ya bun, sekarang tuh banyak banget kata-kata yang kurang baik untuk anak denger. Apalagi di usia yang emang perlu pendampingan untuk anak tuh bisa mencerna apa yang dia lihat, yang didengar. Karena worry-nya tuh kalau sampai dipraktekin sama dia, sementara dia sendiri tuh nggak tahu gitu arti dari yang dia ucapin apa atau tindakan yang dilakuin itu tuh dampaknya akan seperti apa gitu kan. Nah, kita nih sebagai orang tua emang benar-benar harus bisa memantau mereka ya bun, apalagi di era digital sekarang yang Masya Allah luar biasa sekali ya tantangannya untuk kita nih para orang tua. Jadi ya semua emang ada positif dan negatifnya bunda. Tapi sih aku selalu berdoa ya, semoga Allah kasih kita tuh sehat jiwa dan raga sebagai orang tua, diberikan petunjuk dalam membimbing putra putri tercinta kita. Aku pun sebagai orang tua berusaha melihat gadget dari dua mata pisau yang berbeda, dan aku berusaha menajamkan ke arah yang positifnya. Kalaupun ada yang kurang pantas untuk didengar, aku biasa minta anakku untuk ganti atau geser tontonannya. Dan alhamdulillahnya anakku paham bun. Biasanya kalau aku udah bilang ganti ya Ikram, nah dia tuh langsung ganti gitu tontonannya. Karena biasanya abis aku bilang begitu, aku suka kasih tahu nih alasannya apa, kenapa aku suruh dia ganti, kayak gitu. Intinya aku kasih pengertian lah ya bunda. Kadang aku juga suka nanya sambil nyanyi gitu ke dia. Nonton apa hayo, nonton apa hayo, nonton apa hayo. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Sebenarnya sih itu bentuk anjuran untuk ganti ya, cuma caranya aja yang berbeda. Menurutku sih dengan kita berusaha untuk ngawasin, anak pasti akan ngerasa diperhatiin kan ya. Nah itu tuh bagus banget buat membangun bonding antara anak dan orang tua. Biasanya di momen setelahnya aku tuh suka notice ulang nih ke anakku. Intinya semacam arahan gitulah bun. Aku yakin para bunda yang lebih expert dariku juga pasti punya cara dan polanya tersendiri kan ya. Nah, kira-kira kalau para bunda gimana nih metode praktek dalam penerapan gadget sehari-hari? Boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk aku juga nih, Bun. Well, balik lagi ke videonya. Ini aku udah selesai lemari, udah selesai kamar juga ya, aku sapuin sampai ke kolong-kolongnya, sampai ke atasnya juga. Terus tuh sampai ke tembok-temboknya aku sapuin. Nah, nanti habis ini aku tinggal ngepel sama ganti spray aja kayak gitu bun. Nah di video ini tuh sebenarnya aku lagi baru baru agak mendingan sih dari sakit, tiba-tiba demam, nggak ngerti kenapa itu ya, aneh banget. Tahu-tahu aku bersin sehari sebelum aku demam, bersin gitu. Padahal aku jarang keluar rumah juga ya, kalau emang dari faktor cuaca kan, karena aku juga keluar rumah nih, tapi aku seringnya di dalam rumah gitu, nggak ngerti deh itu kenapa. Mungkin imunitasku juga emang lagi turun kali ya. Terus habis bersin-bersin kayak gitu, terus aku demam, aku batuk, Masya Allah itu rasanya ya, aku juga nggak tahu kenapa itu aneh banget. Akhirnya aku doping, aku booster pakai jus buah naga plus pisang, itu enak banget ya. Terus malamnya aku minum jamu juga, jamu batuk pilek sama demam. Nah besoknya langsung mendingan, itu enak banget. Nah, akhirnya ya udahlah, baru tuh aku bisa bersih-bersih lah yang lainnya seperti yang di videoku saat ini deh. Nah, ini aku lagi ngepelnya juga aku geser-geser semuahan ya biar bersih bener-bener sampai ke kolong-kolongnya gitu. Nah, habis ini aku ganti spray nih.
supaya yang kemarin aku sakit itu kan, kemarin demam tuh bisa kuman-kumannya atau virus-virusnya bisa minggat lah ya. Jadi ya udah, mumpung badan udah mulai enakan, jadi buru-buru deh aku bersih-bersihin semuanya, aku gantiin spraynya gitu. Oh ya, ini tuh sebenarnya videonya tuh sempat kepotong-potong gitu ya, karena kepotong dengan kegiatan yang lainnya lah gitu. Aku ngajarin anakku kayak gitu, terus nyiapin materi belajar, jadi kepotong-potong lah kegiatannya sebenarnya. Cuman ini udah aku rangkum jadi satu video. Baik, ini ku akhiri dulu videoku kali ini. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.